Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam renungan MSC Indonesia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Selamat Paskah untuk kita semua. Ada satu hal yang mengusik saya saat merenungkan bacaan Injil di hari raya Paskah ini, yaitu Maria Magdalena. Mungkin sedikit dirasa aneh bahwa dalam cerita kebangkitan Tuhan, Maria Magdalena dilibatkan secara mencolok oleh penginjil Yohanes. Baris-baris pertama dari Injil hari ini, di hari yang sangat berbahagia ini, nama Maria Magdalena disebut-sebut. Bahkan dialah yang pertama-tama diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kebangkitannya kepada saudara-saudara yang lain. Mengapa Maria Magdalena begitu ditokohkan dalam peristiwa kebangkitan Tuhan ini? Mengapa ia seolah-olah begitu dicintai oleh Tuhan sendiri, sehingga dialah yang pertama-tama boleh melihat dia yang telah bangkit dan boleh mewartakan kebangkitannya. Maria pernah jatuh sekali dalam dosanya. Tetapi sesudah bertemu dengan Yesus, ia mencoba bangkit dari kejatuhannya. Dan ia berhasil, ia bangkit menjadi seorang pribadi yang lain sama sekali. Dan Yesus menjadi saksinya. Mungkin karena itu Yesus tak pernah melupakannya lagi sejak ia membasahi kakinya dengan air mata penyesalannya dan mengeringkannya kembali dengan rambutnya. Maria sungguh-sungguh telah bangkit. Ketika Kristus bangkit, ia sungguh-sungguh telah bangkit. Ia telah merayakan Paskah yang pertama itu secara tepat. Paskah Kristus menjadi Paskah Maria juga. Oleh sebab itu, ia layak melihat Kristus yang telah bangkit dan dipercayakan pula untuk mewartakannya. Saudara-saudari terkasih, pesta Paskah, pesta kebangkitan Kristus kiranya memberikan beberapa pesan untuk kita. Pertama, Paskah Kristus mengajak supaya kita pun bangkit pula seperti Maria dari Magdala. Kita harus bangkit dari dosa-dosa kita, dari kelemahan-kelemahan kita. Semua itu adalah kubur-kubur yang membelenggu, yang menguburkan kita. Kita hendaknya bangkit dari kubur sistem dan struktur tidak adil yang kita ciptakan. Kita hendaknya bangkit dari kubur egoisme kita, dari kubur semangat konsumerisme kita, kubur semangat hedonisme, kubur keserakahan, kubur ketidakadilan, kemesuman, kebencian, kecemburuan, iri hati, dan sebagainya. Kita harus bangkit menjadi manusia Paskah. Perayaan Paskah secara liturgis di gereja-gereja yang dimeriahkan dengan nyanyian-nyanyian yang indah dan tata upacara liturgi yang meriah memang penting. Tetapi semuanya itu kehilangan artinya kalau kita sendiri tidak bangkit. Pertama-tama, kita harus merayakan Paskah dalam diri kita, baru di gereja. Yang kedua, kita yang telah mengalami Paskah Kristus diberi tugas oleh Kristus untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kebangkitannya kepada orang lain. Pengalaman Paskah yang membahagiakan tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus dibagi kepada orang lain. Kita harus menularkan kebangkitan itu kepada orang lain. Kita terlibat dalam karya-karya kebangkitan
kita harus membuka kubur-kubur yang membelenggu manusia di dunia ini. Kalau kita membantu orang miskin, kaum tergusur, kaum tergilas, mereka yang tersingkir, kita membuka sebuah kubur. Kalau kita membantu seorang keluar dari kebodohan, keterbelakangan, dari kesepian dan putus asa, kita menggulingkan batu penutup kubur. Kalau kita menarik teman, menghindarkan teman dari korupsi, dari kesewenang-wenangan, dari keserakahan, kita membuka sebuah kubur. Saudara-saudari terkasih, kita hendaknya terlibat dalam aksi Paskah ini. Selamat Paskah, mari bangkit bersama dengan Kristus.